Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Sila dengan NIM 201052444031 dari Teknologi Pendidikan kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai konsep team learning dalam organisasi belajar. Adapun ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah organisasi belajar. Adapun subtopik yang akan dibahas itu meliputi yang pertama ada definisi, yang kedua karakteristik, yang ketiga proses belajar, yang keempat faktor utama, dan yang kelima ada rencana mewujudkan kapasitas team learning. Nah, yang pertama itu mengenai definisi. Sebelumnya konsep team learning ini dipopulerkan oleh Senge pada tahun 1990. Senge menyebutkan team learning itu sebagai salah satu elemen dari 5 disiplin bagi organisasi yang mengaplikasikan learning organization. Menurut Senge, team learning itu merujuk pada belajar dalam tim yang terfokus pada kemampuan belajar dalam suatu kelompok. Senge juga menyebutkan bahwa team learning itu merupakan proses mentransformasikan keterampilan komunikasi dan keahlian berpikir, sehingga suatu kelompok itu nantinya dapat menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas anggota tim yang lebih besar lagi. Di sini saya juga menyebutkan bahwa nantinya semua anggota tim itu akan saling belajar dengan mengungkapkan suatu masalah, membuat asumsi-asumsi, dan memperoleh umpan balik dari timnya dan hasil dari diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa team learning itu merupakan proses untuk mendapatkan cara-cara baru dalam berinteraksi, mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan perubahan-perubahan seperti perubahan pola komunikasi di antara anggota tim, standar operasi prosedur, hingga perubahan rutinitas. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik. Jadi, Edmondson pada tahun 1999 mendefinisikan beberapa karakteristik dalam team learning, yaitu yang pertama ada mengajukan pertanyaan, yang kedua mencari umpan balik, yang ketiga bereksperimentasi, yang keempat merefleksikan hasil, dan yang terakhir itu mendiskusikan kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada proses belajar. Jadi dalam konsep team learning ini, sebuah tim dapat belajar secara terus-menerus melalui beberapa proses belajar ini. Di antaranya yang pertama itu ada belajar adaptif. Belajar adaptif ini dapat diasosiasikan dengan perilaku reaktif dan coping dari sebuah tim. Proses belajar adaptif ini membuat proses yang telah ada di dalam pekerjaan dan tugas-tugas itu menjadi lebih efisien. Nah, untuk yang kedua itu ada belajar generatif. Belajar generatif di dalam tim itu artinya tim tersebut secara proaktif menggunakan pengetahuan baru, keahlian, dan perilaku yang baru juga. Namun, tujuan dan bentuk dari tim tersebut itu masih tetap sama. Dan yang ketiga itu ada belajar transformatif. Belajar transformatif merupakan pembelajaran yang di dalamnya itu membuat ulang atau mengubah tujuan atau struktur organisasi, atau dengan kata lain itu mengubah dasar dari suatu tim atau kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mengenai faktor utama. Jadi, team learning ini melibatkan 3 faktor utama dalam penerapannya yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama itu ada faktor tim. Contohnya itu seperti pembagian kerja, pengelompokan keahlian, koordinasi dalam tim, terus pemimpin dalam timnya juga, serta keamanan psikologis di dalam tim. Nah, yang kedua itu ada faktor anggota tim, dimana contohnya itu seperti kemampuan dan kecakapan kognitif anggota tim, latar belakangnya, pengalaman anggota tim, gaya belajar anggota tim, juga ciri dan sifat dari masing-masing anggota tim. Dan yang terakhir itu ada faktor organisasi. Contohnya itu seperti lingkungan yang sportif, terus kepemimpinannya, juga penggunaan teknologi yang nantinya akan digunakan dalam organisasi tersebut. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, team learning merupakan proses untuk mendapatkan cara-cara baru dalam berinteraksi, mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan perubahan-perubahan seperti perubahan pola komunikasi di antara anggota tim, standar operasi prosedur, hingga perubahan rutinitas. Dan dalam hal ini, konsep team learning itu sangat membantu ketika saya bergabung dalam sebuah organisasi ataupun kepanitiaan. Jadi, team learning ini menurut saya mampu mengintensifkan proses transfer pengetahuan antar sesama anggota dalam organisasi tersebut.
Oleh karena itu, adapun cara saya untuk mewujudkan konsep team learning dalam suatu organisasi yang nantinya akan saya ikuti adalah dengan yang pertama, meningkatkan kemampuan berdiskusi. Dalam sebuah organisasi, seseorang tentu tidak bisa memutuskan apapun secara sepihak. Segalanya itu harus melalui proses diskusi terlebih dahulu, baik dengan mengikutsertakan seluruh anggota organisasi ataupun hanya beberapa anggota inti dari organisasi tersebut. Tujuannya agar pilihan atau keputusan yang diambil itu tidak berdampak buruk untuk diri saya sendiri maupun orang lain dalam suatu organisasi tersebut. Nah, belajar diskusi atau meningkatkan kemampuan diskusi ini menurut saya dapat dengan cara mendengarkan atau melihat terlebih dahulu bagaimana proses diskusi tersebut berlangsung, yang kemudian nantinya akan saya praktikkan secara perlahan-lahan. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan berdialog. Dalam konsep team learning, berdialog tentu dapat membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi menurut saya penting banget untuk saya meningkatkan kemampuan berdialog ini. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dalam tim, anggota yang terdapat di dalamnya itu tentu tidak selamanya homogen, baik dari karakteristik, kemampuan setiap individunya, culture, itu tentu berbeda satu sama lain. Sehingga menurut saya penting untuk saya meningkatkan kemampuan beradaptasi agar saya nantinya dapat memberikan respon yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, responnya itu bisa seperti memberikan ide ataupun strategi juga bisa mengenal perubahan yang terjadi dengan baik dalam sebuah tim. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.